Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang current cost accounting. Jadi di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Wulandari Kanum, NIM belakang 011, Rifatul Bima, NIM belakang 019, Yala Fitri Damayanti, NIM belakang 028, Meta Aurora, NIM belakang 052, dan juga Chandra Dwi Prasetya, NIM belakang 005. Nah, untuk pokok bahasan kami, yang pertama ada rationale of current cost accounting, yang kedua ada capital maintenance, yang ketiga current cost in practice, dan yang terakhir yakni criticism of current cost accounting. Selanjutnya untuk pokok bahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya ialah Fitri Damayati, dipersilakan. Ila. Ya, untuk pokok bahasan pertama akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai cost accounting, sistem akuntansi. Aset dinilai dengan harga beli pasar saat ini dan laba ditentukan oleh alokasi biaya saat ini. Istilah current cost accounting atau CCA adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti aset pada periode berjalan. CCA ini mengacu pada pendekatan yang menilai aset dengan nilai pasar yang wajar daripada biaya historis. CCA juga dikenal sebagai metode tingkat harga tertentu yang menggunakan indeks harga tertentu untuk mencerminkan nilai aset dan liabilitas lancar yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Pendukung pendekatan ini percaya bahwa metode ini memungkinkan pelaporan posisi keuangan perusahaan lebih akurat. Untuk yang B, yaitu alasan penggunaan current cost accounting. Yang pertama, usulan dari Edwards and Bell. Bell berpendapat bahwa pada dasarnya manajer perusahaan ingin tahu bagaimana. Yang pertama, usulan dari Edwards and Bell. Pada tahun 1961, Profesor Edwards and Bell mengusulkan sistem current cost accounting atau akuntansi harga kini. Usulan tersebut didasari oleh suatu kondisi perekonomian yang menimbulkan penggunaan harga historis dalam akuntansi menjadi tidak realistis lagi. Yang kedua, yaitu menurut Edwards and Bell, terdapat 3 permasalahan yang mendasari manajer. Jadi Bell ini berpendapat bahwa pada dasarnya manajer perusahaan ingin tahu bagaimana mereka harus mengalokasikan sumber daya perusahaan dan memaksimalkan profit atau laba perusahaan. Sehingga Edwards and Bell ini menyatakan masalah mendasar bagi manajer dalam 3 pertanyaan. Yang pertama, yaitu expansion problem atau masalah pengembangan, yang mana menjawab pertanyaan berapa jumlah aset yang diperlukan untuk melakukan usaha tertentu. Jadi sebelum melakukan kegiatan usaha, seorang manajer tersebut harus bisa memperhitungkan aset yang diperlukan untuk melakukan usahanya tersebut. Terus yang kedua, the composition problem atau masalah komposisi aset, yaitu komposisi aset apa yang diperlukan untuk melakukan usaha tertentu. Manajer harus bisa membuat komposisi mengenai aset apa saja yang nantinya diperlukan dalam melakukan usaha tersebut. Yang terakhir, ada financial problem atau masalah keuangan. Financial problem atau masalah keuangan yaitu bagaimana aset tersebut dibiayai. Bisa dari modal sendiri, pinjaman, dari lembaga keuangan, atau campuran.
Next. Jadi dalam capital maintenance, konsep laba usaha ada dua keputusan, yakni holding decision dan operating decision. Holding decision yaitu tentang apakah aset dan kewajiban akan ditahan atau akan dipergunakan dalam kurung, misalnya dalam penjualan aset atau pembayaran utang. Yang di operation decision yaitu bagaimana menggunakan dan membiayai operasi entitas. B. Konsep laba usaha oleh Edwards and Bean. Yaitu pertama laba operasi saat ini atau current operating profit. Yang kedua, penghematan biaya realisasi, yaitu realizable cost saving. Itu di mana laba operasi saat ini penghematan laba operasi saat ini yaitu selisih dari nilai saat ini dari biaya dari harga jual dengan harga terkini, dan penghematan biaya realisasi adalah peningkatan biaya saat ini aset yang dimiliki oleh perusahaan pada periode berjalan atau sama dengan selisih harga kini aset dan harga beli aset. Contoh, harga beli barang A 100 unit adalah 1.000 per unit. Lalu harga jual barang A 1.400 per unit. Dan barang yang terjual 90 unit. Lalu harga barang A jika dibeli sekarang adalah 1.100 per unit. Sehingga laba bersih dapat dihitung. Next. Pada perhitungannya laba akuntansi penjualan 90 unit barang yang terjual dikali harga penjualan 1.400 dengan total 126.000. Harga pokok penjual HPP 90 unit dikali 1.000, yakni harga beli barang total 90.000 dan mempunyai laba Rp36.000. Lalu di laba bisnis dalam mengetahui COR sama dengan jumlah barang yaitu 90 unit dalam kurung 1.000 harga jual barang dikurangi harga beli saat ini yaitu 1.400 dikurangi 1.100 dengan total 27.000. Lalu dalam barang yang tersisa yaitu 10 unit itu 1.100 dikurangi 1.000. Harga beli saat ini dikurangi harga beli barang awal yaitu 100. Jadi harga barang 10 dikali 100 dengan total 1.000. Laba bisnis yakni 28.000. Next. Nah, selanjutnya yakni holding gains and loss. Jadi holding gains and loss ini merupakan selisih antara harga kini dengan harga pada saat pembelian atau nilai tercatat bagi suatu aset perusahaan yang masih dikuasai pada tanggal neraca. Jadi dalam akuntansi konvensional, laba atau rugi semacam itu belum boleh diakui sampai suatu aset tersebut itu benar-benar terjual sehingga tidak dapat mengukur kinerja perusahaan dengan akurat. Nah, yang mengakibatkan kinerja manajer itu tidak dapat diketahui sebelum aset dijual, yakni
akuntansi konvensional ini juga dapat memberikan sebuah kesesatan dalam membandingkan perusahaan. Nah, contohnya ada dua perusahaan, yakni perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan A ini sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, sedangkan perusahaan B itu berdiri 2 tahun yang lalu. Nah, perusahaan A ini memiliki laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan B karena beban penyusutannya itu lebih rendah. Nah, hal tersebut itu secara otomatis mencerminkan tercampurnya holding gain dengan operational profit, sehingga di situ tidak tampak upaya seorang manajer yang sebenarnya. Maka di sana perlu diadakannya suatu pemisahan. Namun, pemisahan antara laba yang diperoleh melalui operasi perusahaan dan kenaikan aset itu tidak disetujui. Kenapa? Karena aktivitas holding itu berkaitan dengan hasil dari aktivitas operasi dan juga kenaikan dari aset. Nah, contohnya ada sebuah perusahaan yang membeli mesin baru yang dapat melakukan suatu efisiensi operasi di masa depan karena bahan bakarnya irit dan juga canggih. Nah, dari situ maka laba itu diperoleh dari operasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan kenaikan asetnya. Hal tersebut itu disebut sebagai holding gain, yang mana diakui sebagai income, sedangkan penurunan aset atau holding loss itu diakui sebagai kerugian. Namun holding gain tersebut menyebabkan adanya suatu operating profit sehingga saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yakni alasan holding gain or loss itu diakui sebagai pendapatan atau kerugian. Yang pertama, laba itu didapat dari kenaikan harga aset. Jadi di sini karena jika tidak maka cash outflow yang dibutuhkan itu akan lebih banyak jika membeli sekarang. Jadi di sini penghematan kas tersebut itu dianggap sebagai suatu pendapatan. Yang kedua, jika dibandingkan dengan perusahaan lain, maka cash outflow yang dikeluarkan oleh perusahaan yang membeli sekarang itu akan lebih besar. Yang ketiga yakni holding gain. Nah, di sini dikualifikasikan sebagai income karena harga meningkat itu akibat refleksi dari peningkatan kekuatan untuk memperoleh suatu earning yang lebih besar. Selanjutnya yakni yang terakhir, yakni terdapat dua konsep untuk menentukan apakah holding gain or loss itu diakui sebagai pendapatan atau bukan. Ada yang pertama ada modal finansial dan yang kedua ada modal fisik. Next. Nah, selanjutnya yakni capital maintenance. Nah, capital maintenance sendiri itu merupakan suatu konsep pemeliharaan modal, yang mana konsep pemeliharaan modal ini dikatakan sangat penting karena hanya pendapatan yang lebih dari jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan modal yang dapat dianggap sebagai suatu keuntungan. Nah, capital maintenance itu sendiri terdiri dari dua konsep. Yang pertama ada financial capital maintenance, yang kedua yakni physical capital maintenance. Untuk financial capital maintenance sendiri itu merupakan konsep di mana keuntungan perusahaan itu diperoleh hanya jika jumlah aset bersih keuangan pada akhir periode itu melebihi jumlah aset bersih keuangan pada awal periode. Jadi setelah mengecualikan distribusi keluar dan juga kontribusi dari pemilik selama periode tersebut. Nah, jadi di dalam financial capital maintenance itu diyakini bahwasannya suatu informasi harga kini itu sangat bermanfaat bagi seorang manajemen, yakni untuk mengevaluasi keputusan masa lalu perusahaan. Jadi di sini holding gain or loss itu diakui sebagai suatu keuntungan atau kerugian.
Lalu untuk konsep yang kedua yakni physical capital maintenance, yakni di dalam konsep ini keuntungan itu hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik atau kapasitas operasi itu dari suatu perusahaan pada akhir periode itu melebihi kapasitas produktif fisik pada awal tahun periode. Nah, jadi di dalam konsep physical capital maintenance ini menekankan pada apakah perusahaan itu memiliki kemampuan yang memadai untuk melanjutkan operasi perusahaan secara berkesinambungan. Jadi di sini holding gain or loss itu tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jadi perbedaannya yang pertama yakni pencantuman holding gain or loss sebagai bagian dari profit. Jadi di dalam financial capital maintenance itu memasukkan holding gain or loss itu sebagai bagian dari profit atau mempengaruhi perubahan harga pada aset. Sedangkan capital maintenance itu tidak mencantumkan holding gain or loss atau tidak mengakui sebagai keuntungan dan kerugian. Selanjutnya untuk contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu contohnya. Contoh, suatu perusahaan pada tanggal 1 Januari memiliki modal sebesar $1.000. Nah, perusahaan tersebut membeli 100 unit barang dengan harga per unitnya $10. Kemudian barang tersebut akan dijual kembali oleh perusahaan tersebut. Nah, pada tanggal 31 Januari, semua unit barang tersebut terjual dengan masing-masing harga $18 per unit. Pada tanggal yang sama, harga unit barang dari supplier telah naik menjadi $12 per unit. Maka dapat dilihat di sini sales revenue-nya sebesar $1.800 didapat dari penjualan sebesar $18 dikalikan 100 unit. Lalu cost of sale-nya dari supplier tadi yang dijual yaitu sebesar $1.200 didapat dari $12 dikalikan 100 unit. Jadi ketemu current operating profit-nya sebesar 600, yaitu $1.800 dikurangi $1.200. Lalu holding gain-nya sebesar $2 dikalikan 100 unit sebesar 200. Kenapa dikatakan holding gain? Karena bagi perusahaan, kenaikan sebesar $2 itu tadi merupakan keuntungan bagi perusahaan. Di mana di awalnya perusahaan itu pada tanggal 1 Januari membeli suatu barang dengan harga $10, pada waktu menjualnya tanggal 31 Januari, barang tersebut sudah naik menjadi $12 per unit. Jadi kenaikan $2 itulah yang diakui sebagai holding gain oleh perusahaan karena terjadi penghematan arus kas keluar. Di mana pembelian barang dilakukan ketika barang itu harganya lebih murah dibandingkan dengan pembelian di kemudian hari. Maka profitnya menjadi 800, yaitu current operating profit 600 ditambah holding gain-nya 200. Dan 800 ini dibagikan sebagai dividen. Selanjutnya, yaitu modal awalnya tadi kan 1.000. Nah, dikurangi dengan pembelian sebesar 1.000, di mana 100 unit dikalikan 10 harga belinya tadi. Lalu ditambah dengan penjualannya sebesar $1.800, menghasilkan ending balance of capital sebesar 1.800. Dikurangi dengan dividen yang dibagikan tadi sebesar $800, maka financial capital to be maintenance atau modal yang dapat dipelihara yaitu sebesar 1.000. Di mana artinya perusahaan telah mampu mempertahankan modal keuangannya atau yang disebut financial capital yang sudah dijelaskan oleh Mona tadi, yakni jumlah kas yang ada di tangan bila ditilik dari keadaan awal dan akhir periode sebagai berikut.
selanjutnya yaitu perbedaan yang kedua mengenai pencantuman maintenance capital item. Berbanding terbalik dengan perbedaan pertama tadi, kalau maintenance capital item ini dicantumkan pada physical capital, sedangkan pada financial capital tidak. Physical capital melihat kemampuan operasional perusahaan tercermin pada modalnya, yang tak lain adalah unit fisik yang dihasilkan. Dari contoh sebelumnya, maka dapat diperoleh modal awalnya yaitu sebesar $1.000 dengan pembelian 100 unit dikalikan 10 sebesar $1.000 atau kas keluarnya sebesar 1.000. Lalu penjualannya yaitu 100 unit dikalikan $18, maka ketemu $1.800. Lalu modal yang dapat dipelihara yaitu sebesar 100 unit dikalikan $12, sebesar $1.200. Maka profit pada bulan Januari sebesar $600 atau dividen dibagikan $600. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk penyantuman maintenance capital ini jumlah kemampuan menghasilkan fisik awal dan akhir harus sama, yakni 100 unit. Jika kenaikan harga input itu dari 10 ke 12, tadi kan ada kenaikan 2, maka menurut financial capital ini adalah holding. Namun menurut physical capital ini adalah capital maintenance adjustment atau jumlah yang diperlukan untuk menjaga kemampuan operasional perusahaan menghasilkan unit fisik yang sama pada awal dan akhir periode, yaitu sebesar 100 unit dengan perubahan harga terkini atau current price sebesar $10 per unit ke $12 per unit. Maka jika perusahaan tadi membagikan dividennya sebesar $800, maka modal yang tersisa yaitu sebesar 1.000. Yang tadinya 1.800 dikurangi 800, berarti sisanya kan 1.000. Maka 1.000 itu tadi menghasilkan di dalam physical capital menghasilkan 83 unit, yaitu 1.000 dibagi 12. Next. Yang selanjutnya yaitu adalah current cost in practice. Yang pertama itu ada current cost di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat ini pada tahun 1976 Securities Exchange Commission telah mengubah peraturan 11 dari peraturan SX mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan data biaya penggantian tertentu dalam laporan 10K yang diajukan dengan SEC. Persyaratan ini diterbitkan dalam accounting series release. Data tambahan yang diperlukan hanya perusahaan yang persediaan dan produktif melebihi 100 juta US dollar dan lebih dari 10% dari total aset. Jadi dalam laporan 33 FASB ini mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah keuntungan dari operasi yang dilanjutkan berdasarkan nilai saat ini untuk tahun keuangan saat ini atau unit skala dolar. Lalu poin kedua adalah biaya saat persediaan dan properti pabrik dan peralatan pada akhir tahun keuangan saat ini atau unit skala dolar. Lalu yang poin ketiga adalah perubahan dalam biaya saat ini untuk tahun keuangan saat ini, persediaan dan properti menggunakan dasar dolar konstan. Jadi dalam statement 33, FF perubahan-perubahan dalam biaya tidak dimasukkan ke dalam pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Dan perusahaan juga harus mengungkapkan informasi current cost secara dolar untuk masing-masing 5 tahun terakhir. Yaitu yang pertama adalah pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, lalu laba operasi yang dilanjutkan, dan yang terakhir adalah aktiva bersih pada akhir tahun fiskal. Jadi statement 33 itu dimaksudkan untuk menjadi sebuah percobaan selama 5 tahun. Setelah mempertimbangkan bukti dan reaksi terhadap data tambahan, FASB dalam statement 82 yang dikeluarkan pada bulan November 1984, FASB ini ragu-ragu apakah akan mendukung pandangan financial capital atau pandangan physical capital. Karena ini memutuskan dalam statement 33 untuk meminta maintenance. Namun mengklaim bahwa pendapatan dari operasi yang dilanjutkan berdasarkan current cost tujuan untuk menilai pemeliharaan kemampuan operasi perusahaan ini tentu saja adalah
SP ini membuat dari operasinya kan tidak mengukur kemampuan operasi tepat, namun percaya bahwa memberikan perkiraan yang memadai. Jadi pada tahun 1975, Komite Sandilands yang didirikan pemerintah Inggris menyimpulkan bahwa laporan prehistoris termasuk penggunaan dan dalam kebutuhan informasi dari berbagai pengguna itu memutuskan penilaian dari manfaat masa depan diperoleh dari aplikasi berusaha disahkan oleh pemerintah dan diterima secara substansial oleh yang atau sekarang disebut Next, criticism of current cost counting. Kritik terhadap pendekatan ini percaya analis investor akan mengalami masalah dalam menentukan nilai mana yang didasarkan pada biaya historis atau biaya penggantian mereka. Selain itu, ke pasar wajarnya, setiap perubahan nilai biasanya mengalir ke laporan laba rugi. Kritik terhadap pendekatan ini percaya bahwa ini akan menyebabkan distorsi dalam profitabilitas yang dirasakan oleh perusahaan. Penerapan biaya saat ini sebagai pengganti biaya historis karena atribut yang akan digunakan untuk mengukur aset dan kewajiban juga akan meningkatkan relevansi informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan dan akan meningkatkan utilitas dan representasionalnya. Kritik akuntansi current cost terutama berasal dari dua kubu yang berbeda. Mereka yang mengikuti biaya historis dan mereka yang percaya akuntansi exit price. Yang pertama, pendukung biaya historis. Ada yang ke satu yaitu para pendukung akuntansi biaya historis menolak akuntansi biaya, terutama karena melanggar prinsip realisasi tradisional. Lalu yang kedua, aset tidak untuk dijual. Adapun yang menjadi perhatian mereka adalah perusahaan bermaksud untuk menggunakan aset bukan menjualnya. Jadi, perubahan harga pasar tidaklah relevan. Yang ketiga, nilai aset tetap terletak pada potensi manfaatnya, bukan nilai pasarnya. Jadi, sebuah aset tetap tidaklah memberi nilai lebih kepada perusahaan hanya karena current cost naik. Nilai aset tetap terletak pada potensi layanannya, bukan nilai pasarnya. Dengan kata lain, current cost accounting mengantisipasi laba operasi. Lalu yang keempat, dasar untuk menentukan current cost aset tetap yang digunakan oleh perusahaan harus berupa aset baru diharapkan untuk menggantikan yang lama atau subjektivitas menentukan jumlah kenaikan biaya. Masalah terkait adalah subjektivitas dari menentukan jumlah kenaikan biaya. Jika tidak ada pasar barang bekas yang handal, maka dasar untuk menentukan current cost aset tetap yang digunakan oleh perusahaan harus berupa aset baru yang diharapkan untuk menggantikan aset yang lama. Lalu yang kelima, penyesuaian harus dibuat untuk setiap keuntungan dan kerugian operasi. Jadi penyesuaian ini harus dibuat untuk setiap keuntungan operasi atau kerugian antara aset yang sebenarnya dimiliki dan penggantinya untuk sampai pada current cost yang sedia kala. Lalu pada kubu pendukung exit price, yang pertama tidak sesuai dengan prinsip opportunity cost.
Nah, jadi pendukung akuntansi exit price ini mengamati sejumlah kelemahan dalam current cost accounting. Salah satunya yaitu mereka berpendapat bahwa istilah cost menyiratkan opportunity cost atau pengorbanan untuk alternatif terbaik. Current cost sacrifice dihadapi oleh perusahaan, yakni untuk menjual aset daripada menggunakannya, tetapi tidak untuk membelinya karena perusahaan telah memiliki asetnya. Oleh karena itu, current cost, harga untuk membeli item, tidaklah relevan. Exit price atau nilai yang dapat direalisasi yang merupakan ekspresi logis dari biaya peluang. Lalu yang kedua, masih ada persoalan alokasi, misalnya depresiasi atas aset tetap dengan current cost. Apakah penyusutan simpanan dibebankan ke pendapatan atau ke akun modal yang akan membuat perbedaan dalam jumlah penghasilan yang dilaporkan. Lalu yang ketiga, perubahan teknologi akan membuat model perhitungan laba dengan mempertahankan kapasitas produksi saat ini menjadi tidak akurat atau menyesatkan. Ketika teknologi berubah, investor akan disesatkan oleh current operating profit sebagai dasar untuk memprediksi cash flow masa depan. Dalam banyak kasus, laporan keuangan akan mencerminkan harga pembelian saat ini dan beban penyusutan aset yang usang, yang mana perusahaan tidak bermaksud melakukan pembelian. Keuntungan akan mewakili fasilitas yang ada yang tidak diharapkan untuk dilanjutkan. Lalu yang keempat, ada persoalan matematis karena menjumlahkan angka-angka dengan metode pengukuran yang bervariasi. Pendukung exit price bersikeras bahwa current cost accounting memerlukan masalah matematika yang aditif, karena model yang dianjurkan untuk praktek melibatkan berbagai metode pengukuran. Dari kubu pendukung akuntansi konvensional, identik dengan penggunaan harga historis. Kubu pendukung akuntansi konvensional ini mengatakan bahwa mencatat atau mengakuntansikan kenaikan harga tetap, terutama untuk aktiva tetap sebelum terjadi realisasi penjualan, merupakan hal yang sangat menyulitkan. Mereka juga berpendapat bahwa penggunaan current cost accounting merupakan antisipasi terhadap kemungkinan laba di masa yang akan datang. Dan bila ternyata kondisi memburuk, maka laba tersebut tidak akan pernah terrealisasi. Untuk kubu pendukung exit price menyatakan bahwa current cost accounting mengistilahkan pengorbanan masa yang akan datang atau opportunity cost. Mereka berpendapat bahwa aset tersebut dibeli untuk dimiliki dalam jangka panjang dan digunakan untuk proses produksi, sehingga harga bila dibeli dalam keadaan baru sebagai ukuran current cost tidak relevan dan harga realisasi atau exit price lebih logis bila dianggap sebagai opportunity cost. Next. Nah, demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami minta maaf. Selanjutnya mungkin akan ada diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.